Niki? Ya banyak bersyukurnya sih tahun ini. Oleh-oleh sendiri aja. Oleh-oleh nggak ada, paling teman-teman deket aja nih kasih kurma gitu-gitu sejadah. Kak, setelah pulang umroh sendiri ini kan yang keempat kali ada perubahan dari Nikita sendiri kayak sikap atau pakaian atau Nggak ada yang berubah. yang dirasain Sama dari Nikita sendiri. kalau gue lagi di kolam renang tetap gue pakai bikini. Kalau gue lagi di TV tetap pakaian gue tertutup. Kalau gue lagi di pengajian gue tetap pakai hijab. Nggak ada yang berubah. Cuman kalau dibilang lebih emosian atau enggak sama aja, gue masih menggebu-gebu gitu. Itu kan kalau umroh itu kan urusan kita sama Tuhan, ibadah kita sama Tuhan. Jadi nggak bisa ditolak ukur harus habis umroh lo harus berhijab, habis umroh lo harus pakaian tertutup, ya nggak bisa gitu juga dong. Kita kan nggak bisa disamain sama yang lain. Tapi lebih seperti apa memaknainya Nyi? Maknanya ya tiap semua punya makna sih, tapi ya gimana ya, namanya umroh itu kan ibadah bagi yang mampu. Ya kalau mampu ya berangkat, berdoa gitu kan, merenung, minta sama Allah. Tapi emang kebetulan Niki setiap umroh nggak pernah minta macam-macam sih, jadi doanya ya tetap sama, dikasih kesehatan, udah itu aja. Tapi ada doa khusus nggak sih? Nggak ada, doa gue nggak pernah khusus, tapi orang-orang yang jahat sama gue pada mental sih. Kak Niki, tapi ada pengalaman lucu atau nggak enak di sana Kak Niki? Lebih ke banyak lucunya sih, karena kan ada Bang Billy juga, ada Kak Ardi juga, jadi ya sambil ibadah, sambil juga bisa ketawa gitu, jadi ya lebih fun lah tahun ini. Baby sendiri sehat apa? Sehat alhamdulillah, dia anteng, dibawa tawaf dia anteng, dibawa syahid dia anteng, dibawa sholat di depan Ka'bah dia mah main-main aja, anteng aja pokoknya alhamdulillah. Terhitung berapa hari sih Nyi? Hitungnya berapa ya? Lebih cepat 7 ya? hari ya, 7 hari. Berarti mungkin di sana itu emang fokus ibadah atau sekalian bikin konten gitu? Enggak, fokus ibadah itu kan memang sudah direncanain dari tanggal 1 Desember sebelum ada nih kita kepo, sebelum ada yang lain-lain. Jadi memang fokus ibadah, kebetulan Niki ada program, terus Niki ajakin, itu semua Niki yang bayar. Jadi jangan kalian pikir sekalian bikin konten kan. Tapi memang Niki akhirnya bikin video untuk apa? Untuk jadi galeri Niki, karena Niki tahun ini bisa berangkatin anak-anak, saudara, teman-teman gitu. Nyai apa sih membuat Nyai akhirnya begitu rutin gitu? Maksudnya kan ini kan udah keempat kali. Kalau Niki sadar diri, Niki manusia yang tidak pernah luput dari dosa gitu kan. Bagaimana caranya supaya nggak tahu ya gimana caranya supaya Niki menghapus dosa dengan cara membantu orang lain yang Niki bantu selalu mendoakan Niki, karena Niki punya rezeki jadi Niki berangkat umroh gitu. Niki jelang umroh kemarin kan kayak ada masalah lagi yang Niki hadapin. Kalau masalah mah banyak. Ya, salah satunya sama presenter Nikita di sini itu gimana tuh kan dia udah minta maaf katanya di kontennya gitu. Tanggapan Nikita sendiri? Iya, Niki kecewa. Sebenarnya awalnya Niki kan selalu dikasih info ya sama tim Niki. Dia DM nih, dia WhatsApp, dia telepon, dia mau datang segala macam. Jadi Niki tahu step by stepnya. Sampai Niki bilang, oh salut ya. Awal sebelum Niki naik pesawat itu ada produser Niki bilang si DM katanya minta maaf segala macam. Oke, baik, Niki bilang itu bagus lah kalau memang dia sadar diri, karena kan yang dia lukai itu bukan hanya Niki tapi orang di belakang Niki yang bikin itu program jadi baik gitu kan, jadi bagus dan layak untuk ditonton. Terus abis itu pas sudah sampai Madinah mereka juga ngucapin maaf lagi dan mereka bilang katanya mau datang ke kantor, Niki acuin jempol. Itu langsung ke Nikita atau Enggak, lewat? enggak ada satupun yang Secara ngomongin personal Niki. belum? Enggak ada sama sekali. Terus habis itu dia jadi gini, ini Niki mau meluruskan ya, kan dia sudah ada permintaan maaf, tapi kan Niki menemukan satu lagi yang dia bikin di komennya Gilang Dirga bahwa katanya hati-hati loh nanti dicolong lagi konsepnya. Itu asal kalian tahu, netizen semua yang nonton itu dia ngomong begitu, dia bikin itu dia setelah minta maaf, berarti kan konten itu apa gitu loh. Lagian kalau minta maaf ngapain lo masukin konten, ngapain lo taruh di YouTube? Di YouTube kan ada uang ya, nonsen lah kalau bilang kita nggak mikirin dari AdSense segala macam. Kalau nggak mikirin dari AdSense ngapain lo taruh di YouTube? Udah selesaiin aja di Instastory bilang kita sudah minta maaf secara personal sama tim Nikita Kepo, that's it, kelar gitu. Kenapa juga harus bilang iya kita sengaja taruh di konten supaya tidak dipatah-patahin sama wartawan, supaya tidak jadi rancu, memblunder apa segala macam. Cuman wartawan juga nggak ada yang kumpul juga kok gitu kan, jadi nggak usah khawatir lah. Tapi kan kita nggak tahu hati manusia ya gitu, kenapa ada apa gitu. Tapi memang berharap untuk ngomong langsung ke Nikita nggak sih? Berani dia? Kalau dari Nikita sendiri? Ya dia berani nggak? Berarti dia nggak tulus gitu masih kan Nggak lah. karena lewat konten harusnya kan? Iya, ngapain lewat konten biar ditonton semua orang. Biar apa? Viewersnya banyak tuh.
gitu kan. Coba kalau konten-konten yang lain dia nggak ada viewersnya, palingan yang kalau bareng sama Lucia Luna sama siapa baru meledak gitu kan. Tapi ya itu urusan dia lah. Kalau gue sih kecewa ya gitu aja. Ibaratnya kan Dan asal dia tahu, tim gue juga kecewa karena dia nodongnya setelah dia selesai minta maaf di kantor, dia pamitan pulang baru dia bilang boleh nggak dimasukin ke konten gitu. Bilangnya tuh nggak dari awal-awal gitu. Jadi semuanya juga pada shock. Kalau menurut dia bilang kita udah minta izin, iya minta izinnya pas lo udah izin pulang. ibaratnya kan kayak Kaniki nggak maksudnya nggak nyenggol mereka, terus mereka nyenggol Kaniki sendiri, terus jadi kayak netizen komentar Kaniki yang gak enak-enak, padahal kan ibaratnya Kaniki tuh kemarin tuh lagi mau umroh, mau dibeli dadah gitu kan. Terus Kalau lagi sih sebetulnya kalau masalah mah ada bisa kapan aja ya, mau berangkat umroh kayak mau lagi ngapain. Tapi yang Niki nggak sukanya kadang-kadang netizen bilang iya keluarga itu kan nggak pernah nyentil orang, nggak pernah apa segala macam. Kalau lu lihat deh YouTube-nya ada kok dia nyentil juga kok. Tapi memang dasarnya udah agak naik ya, jadi dia mau nyentil orang juga kagak bakal dicari sama wartawan. Ada kok gitu, jadi jangan dilihat dari karena dia kelihatannya harmonis, nggak pernah ini, nggak pernah itu, jadi kayaknya lempeng aja, gua aja gitu yang salah. Tapi nggak ada masalah sih, itu pahala buat gue disalah-salahin orang. Nyai sebelum kejadian ini sebenarnya hubungannya sama mereka seperti apa? Nggak berteman gue, biasa aja. Ketemu di lokasi syuting, hi bye gitu, hi bye gitu. Karena gue sekarang mengkotak-kotakan orang, maksudnya mengkotak-kotakan itu adalah gue memilih teman-teman yang memang bisa membawa hal positif ke gue. Kaniki kan ada artis sendiri yang mendukung dan support. Iya itu fake gitu. Munafik gitu, iya munafik muka dua. Di belakang juga pada ngomongin, percaya sama gue. Aduh, gue itu hidup di dunia entertain tuh bukan setahun 2 tahun, sayang ya kan. Gue tuh udah 10-12 tahun. Jadi gue tahu siapa-siapa aja yang munafik, siapa-siapa aja yang di depan hai, di belakang sini lo gitu, ada, tahu gue semua. Tapi buat menurut Niki kalau plagiat dalam dunia entertainment sih melihatnya seperti apa sih? Apanya? Bagian? Maksudnya banyak orang yang meniru dan senang kalau Loh, dari zaman Kibenin juga, zaman dulu memang udah begitu adanya. Dari luar negeri dicontoh sama acara apa gitu, kayak acara opera juga pernah dicontoh sama apa. Nggak ada masalah, namanya dunia showbiz, mau ngapain lo? Ya kan, selagi tidak semuanya kayak lagu deh, lagu berapa not kan boleh sama, ya kan, asal jangan semua gitu. Kalau lu mau nggak disamain, lu patenin dong. Lagian jangan, gue sih sakit hati ya waktu dia ada Om WhatsApp salah satu sahabat gue bilang, tapi kan yang mempopulerkan kita, kamu yang mempopulerkan dia, orang Raffi Ahmad aja yang meledak biasa aja gitu. Sebelum dia kan ada Raffi, sebelum dia ada juga Enda Herlambang, sebelum dia ada juga Venero, sebelum dia juga ada Playboy TV, banyak gitu. Makanya gue nggak ngerti, tapi tadinya gue nggak mau suzon. Gue tuh udah punya pikiran sebelum gue berangkat umroh, gue yakin pasti permintaan maaf ini akan ditaruh di YouTube, itu gue udah yakin. Gue cerita sama ada Bang Billy, ada Kak Fitri, gue bilang, Kak kayaknya ini remon-remonnya bau-baunya mau ditaruh di kontennya deh. Gue diomelin nih sama Kak Fitri, lu jangan sujon, lu kan mau umroh gitu kan. Iya deh, gue positif sinting nih gue kan. Terus bener aja gitu, sebelum gue pulang ke Jakarta, bener aja di-upload sama dia kontennya. Selalu pikiran gue tuh selalu benar, makanya ya balik lagi ke netizen, balik lagi ke pemirsa. Ya kalau dibilang itu adalah tulus ya monggo, kalau enggak ya terserah. Sekarang mungkin yang diinginkan Niki sendiri apa permintaan maaf sudah Apa mau dulu? Emang dari awal gue kan nggak pernah gila-gila minta maaf, dia suruh minta maaf ke gue. Instastory gue juga bilang kan 6 hari gue kasih waktu, kalau enggak ya kan lu pada tahu gue. Dan gue kan bilangnya ke tim gue, karena artis itu tidak akan bisa jadi artis juga kalau nggak ada tim kreatif. Gimana sih ya kan, dan dia juga kan artis ya, dia tahu lah kerjanya kayak gimana itu, tim kreatif susah payahnya, kena hujan, kena panas segala macam. Artisnya mah diam-diam aja enak-enak di mobil gitu. Kalau dari tim Nikita Kevin sendiri gimana mas tanggapannya? Terserah dong. Gue nggak bisa bilang ya, intinya ya udah gue jawab semua lah. Nyai meskipun ada sentilan kayak gini, jadi lebih berhati-hati nggak maksudnya? Apanya yang harus dihati-hatiin? Dan membuat konten meskipun ini sentilannya emang dia mereka yang Enggak lah, ngapain hati-hati, emang gue mau nyebrang. Nik sebelumnya lu berteman baik sih sama Usi? Enggak ada. Gue mendingan begini aja, mendingan gue banyak musuh daripada gue banyak temen. Tapi Niki yang lu ambil dari semua ini apa sih mas? Yang gue ambil dari semua ini, Pelajarannya. pelajarannya.
udah deh nggak usah pada main serik-serikan siapa yang mempopulerkan, siapa yang ini. Kalau program gue dicintai masyarakat dan share-nya alhamdulillah selalu tinggi, yaitu kan berkat tim kreatif dan tim gitu kan yang ada di Nikita Kepo. Nggak usah pada belagu-belagunya ini kenapa nyentil-nyentil gue. Emang sih kalau nyentil gue pasti bakal ya tahu sendiri ya gitu kan. Gue sih udah kepikiran dari awal kayak ini kenapa orang ini ya nggak pernah punya masalah sama gue juga nggak usul sama mereka gitu, kok tiba-tiba begitu. Dan yang disentil juga TV besar gitu kan, jadi ya urusannya sama TV aja lah. Kalau gue kan kalau gue nggak terimanya karena muka gue ada di situ gitu. Terus abis itu ada muka bintang tamu juga gitu kan nggak etis. Kenapa harus begitu? Lu bisa blur aja muka gue sama bintang tamunya, lu taruh aja nama programnya gitu kan. Lagian gila kali ya, udah tahu Nikita Kepo itu kan singkatan dari nama gua. Gitu. Nih, ada lagi. Makasih Kak Terima Nikita. kasih. Hati-hati Kak Nikita. Baik, Makasih Kak Niki. Kak. ya, gue udah keringetan ini. Iya, gerah. Mau ke sekolah.